Dan yang manusia yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat cuma satu, dan beliau pasti diizinkan. Dan satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat dan pasti Allah izinkan, karena manusia mendatangi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena pernah memakan. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena dalam hadis Sahih Muslim pernah mendoakan umatnya agar diberikan azab. Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat karena pernah tidak disengaja membunuh golongan Bani Israel. Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat, tidak disebutkan alasannya di hadis tersebut. Dan satu-satunya manusia kala itu yang bisa memberikan syafaat, dan syafaat ini disebut syafaatul uzma. Ulangi saya, syafaatul uzma. Apa tadi? Syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh satu hamba Allah di hari kiamat, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya syafaat beliau disebut syafaatul uzma. Apa tadi? Syafaatul uzma, yaitu syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Dan ini namanya apa tadi? Bukan khusus, khusus. Apa tadi namanya? Kalau yang ini warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Kita awali dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Surat ke-89 namanya Al-Fajr. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyafa'i wal watr. Demi waktu fajar, demi 10 malam, demi malam yang 10, wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan ganjil. Jadi syafa'un artinya adalah genap, lawan kata dari witrun yang berarti adalah ganjil. Shin fa ain. Syafa'un artinya adalah genap. Genap bahasa Arabnya adalah syaf'un.
dari syakun. Berarti kalau nanti menjelang bulan Maulid Nabi, Ustadz sering menyebut semoga mendapatkan syafaat. Berarti syafaat itu arti bahasanya adalah genap, lawan kata dari ganjil. Kalau definisi panjangnya, syafaat adalah makhluk dan amal ibadah yang bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Saya ulangi ya, syafaat adalah makhluk dan amal ibadah. Di garis bawahi ya, apa tadi namanya? Makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan dengan izin siapa? Allah. Jadi kalau Allah enggak izinkan, maka tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Makanya bicara syafaat ya harus izin siapa? Allah. Suratnya kedua Al-Baqarah ayatnya 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ini yang akhir nih, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Berarti pertolongan itu harus izin siapa? Allah. Makanya kita bisa memberi dan menerima syafaat ya harus izin Allah. Itu barusan ayat dikenal dengan sebutan ayat apa? Kursi. Ya, jadi nggak bisa memberikan syafaat kalau Allah tidak mengizinkan. Makhluk dan apa tadi? Amal ibadah. Dihafalkan yuk. Makhluk dan apa? Amal ibadah yang bisa memberikan pertolongan dengan izin siapa? Allah. Tapi kalau Allah enggak izinkan, enggak bisa. Apakah makhluk yang bisa memberikan syafaat? 6 makhluk: manusia, malaikat, jin. Ulangi saya yuk. Manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Yang bisa memberikan syafaat makhluk cuma 2, yaitu manusia dan malaikat. Sama-sama ya, yang bisa memberikan apa tadi? Syafaat makhluk cuma berapa? 2. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua makhluk yang bisa memberikan syafaat adalah malaikat. Berarti kalau ada yang tanya apakah jin bisa memberikan syafaat? Tidak. Bisa enggak jin? Enggak. Bidadari? Enggak. Binatang? Enggak. Tumbuh-tumbuhan? Enggak. Suratnya ke-53 ayatnya 26, namanya An-Najm. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat di atas langit
yang syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali kecuali dengan izin siapa? Dari ayat inilah banyak ulama menyatakan malaikat itu bisa memberikan apa tadi? Syafaat juga termasuk siapa? Manusia. Tapi lagi-lagi yang tadi di ayat kursi apa? Harus izin siapa? Allah. Jadi jin itu nggak bisa, iblis apalagi, dia makhluk yang terputus dari rahmat Allah. Kita ulangi ya sama-sama. Syafaat definisi bahasa artinya apa tadi? Genap. Definisi panjangnya, syafaat adalah makhluk dan amal ibadah yang bisa memberikan pertolongan dengan izin siapa? Allah. Makhluk yang bisa memberikan pertolongan dari 6 ciptaan Allah hanya 2. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah apa? Malaikat. Tadi selain makhluk, yang kedua yang bisa memberikan syafaat adalah amal ibadah. Salah satu amal ibadah yang bisa memberikan syafaat adalah apa nih? Baca Quran. Dan saya sering menyampaikan nanti manusia di padang mahsyar kumpulnya hufatan, tidak beralas kaki. Bahasa kitanya nyebutnya apa? Nyeker. Jadi nanti di padang mahsyar kita nyeker. Yang kedua orotan. Oroh itu tidak memakai pakaian sehelai pun. Maaf ya, kita dalam keadaan apa? Telanjang. Dan yang ketiga gulan. Manusia kumpul di padang mahsyar, ujung kelaminnya ketutup lagi seperti bayi yang belum dikhitan. Kalau Betawi Cepete bilangnya gulu. Nyeker, telanjang, gulu. Jangan bayangin. Kalau dibayangin jelek. Nah, matahari tepat di atas kepala. Maka Nabi Muhammad mengatakan asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang sering menahan lapar dan puasa berarti sering. Orang yang sering menahan haus dan lapar berarti sering puasa. Dan yang kedua, orang yang sering baca. Maka Quran dan puasa menjadi syafaat. Saya tanya, puasa dan Quran amal ibadah atau makhluk? Makanya syafaat artinya makhluk dan amal ibadah yang bisa berikan pertolongan dengan izin Allah. Nanti kan maulid Nabi sebentar lagi nih, insya. Maka kalau ada kiai memberikan penceramah, memberikan tausiah maulid Nabi, semoga kita mendapatkan syafaat Rasul. Udah paham insya Allah. Syafaat artinya genap, panjangnya makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan dengan izin. Makhluk yang bisa memberikan pertolongan yaitu dan amal ibadah diantaranya adalah puasa dan baca. Ini Bapak Ibu teman-teman semua insya Allah hari ini pada puasa. Pak Zul hari ini Masya Allah, berarti puasanya nanti akan jadi tameng dari panasnya matahari padang mahsyar. Jadi amal ibadah bisa memberikan apa tadi? Syafaat. Sekarang tolong fokus ya. Syafaat dibagi 2. Umum, khusus. Syafaat dibagi 2. Umum, khusus. Kalau tangan saya kanan berarti apa? Bukan khusus, itu yang di badan kita khusus, tapi khusus apa tadi? Bahasa Arabnya khos. Kalau umum bahasa Arabnya am, khos, umum dan apa? Khusus. Apa bedanya Ustaz? Kalau ini apa tadi?
Umum, siapapun bisa memberikan syafaat, tapi harus izin Allah. Kalau ini khusus, dan yang manusia yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat cuma satu, dan beliau pasti diizinkan. Dan satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat dan pasti Allah izinkan, karena manusia mendatangi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena pernah memakan. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena dalam hadis Sahih Muslim pernah mendoakan umatnya agar diberikan azab. Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat karena pernah tidak disengaja membunuh golongan Bani Israel. Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat, tidak disebutkan alasannya di hadis tersebut. Dan satu-satunya manusia kala itu yang bisa memberikan syafaat, dan syafaat ini disebut syafaatul uzma. Ulangi saya, syafaatul uzma. Apa tadi? Syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh satu hamba Allah di hari kiamat, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya syafaat beliau disebut syafaatul uzma. Apa tadi? Syafaatul uzma, yaitu syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Dan ini namanya apa tadi? Bukan khusus, khusus. Apa tadi namanya? Kalau yang ini umum. Ini apa nih? Umum. Kita bisa nggak memberikan syafaat atau menerima syafaat? Jangan bilang bisa, insya Allah. Yuk bareng-bareng, kita bisa nggak memberikan atau menerima syafaat? Nah, yang mana? Yang ini apa yang ini? Pak siapa namanya Pak? Pak Ali, tinggi. Kiri apa kanan? Umum apa khusus? Berarti kalau begitu Pak Ali bisa nggak mendapatkan syafaat? Jangan bilang enggak dong, bilang aja insya Allah gitu ya. Pak Ali bisa nggak menerima syafaat? Pak Ali bisa nggak memberikan syafaat? Tapi bukan yang ini. Yang apa nih? Umum. Apa itu Ustaz? Yang umum dibagi 5. Bingung ya? Bingung nggak? Coba Pak Zul ulangi saya. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Syafaat dibagi menjadi berapa tadi? 2. Yang pertama, yang kedua, ya jangan marah-marah, biasa aja ngomong ya. Yang ini apa tadi nih? Nah, udah dibahas kan? Yang ini apa tadi nih? Umum. Ini saya merefresh karena menjelang Maulid Nabi insya Allah ya. Nah, syafaat apa yang tadi? Umum dibagi menjadi 5. Dunia, kuburan, padang mahsyar, jembatan sirat, surga atau neraka. Yuk. Ya Allah, mudahkan hafalan jamaah ya Allah. Ini paling enak siang-siang begini di ruangan AC kita ngapain? Dunia, kuburan, padang mahsyar, jembatan sirat, surga atau neraka. Ulangi saya. Dunia, kuburan, padang mahsyar, jembatan sirat, surga atau neraka. Ulangi Pak Ali, angkat suaranya yuk. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Dunia, kuburan, padang mahsyar, jembatan sirat, surga dan neraka. Ulangi Pak Ali, jangan malu megang mikrofonnya. Syafaat umum dibagi berapa? Dunia, kuburan, padang mahsyar, jembatan sirat, surga, neraka. Masya Allah. Kata siapa? Ya Allah, Ustadz dipelototi nama jamaah. Nah, yang pertama apa tadi? Yang pertama dunia. Apa tadi? Nah, jadi kalau nanti ceramah maulid ada kiai menyampaikan syafaat, ternyata syafaat itu nggak melulu di hari kiamat. Di dunia aja pun kita sudah bisa memberi. Kalau saya begini memberi, kalau begini menerima. Di dunia aja kita sudah bisa dan juga menerima apa?
syafaat. Jadi kalau ada nanti penceramah maulid mengatakan syafaat enggak melulu di hari kiamat. Jelas enggak semuanya? Jelas ya? Jadi yang pertama di mana tadi? Dunia. Sekarang saya baca hadis, benar enggak ada kata syafaat? Hadisnya sahih, rawahu Imam Muslim. Benar enggak ada kata syafaat? Rasul bersabda, ma min muslimin, ma min mayyitin, ma min mayyitin. Apa tadi? Yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah. Barang siapa mayit disolatkan dengan jumlah jamaah 100. Sama-sama. Barang siapa mayit disolatkan dengan jumlah jamaah 100. Berarti yang mensolatkan siapa tuh? Masya Allah, mudahkan jamaah dari ilmu ya Allah. Yang mensolatkan yang hidup. Ya, yang hidup siapa Pak Ali? Ya, saya juga tahu siapa yang mensolatkan, siapa itu? Manusia. Terus yang disolatkan? Manusia. Jenazah disolatkan sama manusia. Manusia juga mensolatkan jenazah. Benar nggak? Di mana tuh jenazahnya? Di keranda. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Iya, saya juga tahu di keranda sama di masjid. Di mana posisinya jenazah? Bukan di depan, di dunia. La haula wala quwata illa billah. Jenazahnya ada di mana tadi? Belum hari kiamat, benar ya? Apa kelanjutan hadis itu? Sama-sama. Kulluhum yashfa'una. Ada nggak kata syafaat? Maka yang mensolatkan jumlahnya sebanyak memberikan syafaat. Yashfa'una, memberikan apa? Illa syufi'u fihi. Maka dengan izin Allah si mayit bisa mendapatkan syafaat. Sekarang saya tanya, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah sebanyak 100 orang. Paham nggak? Bisa dipahami? Ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan pertama saya isi pengajian di Bakri, kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Pak Ali ingat saat itu? Oh, ada ibu-ibu ya? Ibu sehat, Bu? Berapa yang mensolatkan tadi itu? Nah, semoga kita yang mensolatkan jenazah kita sampai di angka 100 orang. Ada nggak di Indonesia? Ada. 2013 jika tidak salah, ada dai muda meninggal disolatkan di Masjid Istiqlal. Jumlah jamaahnya membludak. 2011 dai sejuta umat wafat, disolatkan pun di depan rumah beliau, masjidnya penuh. Benar nggak? Tapi yang barusan saya sebutkan, yang meninggalnya ustadz atau kiai. Kalau ustadz atau kiai yang meninggal lalu disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu barangkali biasa. Kenapa biasa? Karena jamaahnya. Tapi kalau orang biasa seperti kita yang mensolatkan jumlah jamaahnya banyak, itu justru luar biasa. Syaratnya kita disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, syaratnya hubungan sosial kita juga harus baik. Benar nggak nih semuanya? Lebih baik mana? Bergaul sabar atau enggak bergaul enggak sabar?
Mudahkan jamaah ya Allah. Lebih baik mana? Bergaul sabar atau enggak bergaul enggak pernah mau sabar? Maka ucapan barusan kita ada di hadis Sahih Muslim, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas khairun, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang beriman yang mau bersosial, bergaul, lalu dia banyak sabar, lebih baik ketimbang orang beriman menutup diri, nggak mau bergaul juga nggak mau banyak sabar. Maka kalau begitu kita bermasyarakat ya harus banyak sabar. Benar nggak ucapan saya Pak Ali? Salah, bergaul dulu baru sabar. Bergaul dulu apa sabar dulu? Banyak juga banyak apa? Maka menghadapi tetangga, ada nggak yang hadir pada siang hari ini dia posisi sebagai ketua RT? Siang ini ada nggak yang hadir sebagai ketua RT? Maka ketua RT juga harus banyak sabar. Maka membuat semua warga suka sama RT mustahil. Nah, benar apa enggak ini? Imam Syafi'i mengatakan semua orang kita buat suka sama kita itu maka di dunia ini ada yang suka dan ada yang enggak suka, sama-sama. Di dunia ini ada yang suka, ada yang wahai Pak Zul, suka nggak sama saya? Bapak suka. Pak Ali suka sama saya? Ada nggak laki-laki sama laki-laki suka? LGBT. Udah ya, jelas ya. Jadi kalau begitu, apa mulai saat ini yang barangkali acara 17-an nggak mau nimbrung, acara RT RW kegiatan nggak mau tahu aja, boro-boro sholatnya berjamaah di masjid, mulai sekarang itu semua dirubah. Karena kita yang mensolatkan nanti banyak apa tidaknya juga menentukan diri kita ketika menjadi mayit. Benar gak semuanya ini? Nah, bagaimana caranya Ustaz? Pesan saya sesuai dengan hadis Nabi, banyaklah bergaul juga sabar. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Suratnya ke-90 ayatnya 4. Manusia Allah ciptakan fi kabad. Sama-sama, kabad. Kaf bal dal. Kabad. Semua manusia pasti mengalami rasa susah payah. Berarti kalau begitu, apapun hidup ini pasti ada ujian suami, ujian istri, ujian anak, ujian tetangga, ujian teman, ujian bermasyarakat, semuanya harus dihadapi sabar. Bahkan menghadapi ustadz yang model begini harus banyak, dan ustadz pun menghadapi jamaah yang model begini. Semoga ya kita nanti yang mensolatkan jenazah kita jumlahnya berapa orang tadi? Coba saya tes lagi. Mayit masih ada di mana tadi? Belum dibawa kuburan. Masuklah jenazah, bukan masuklah, dimasukkanlah jenazah ke liang apa? Bukan pakai T, tak pakai dal. Lahad. Apa tadi? Posisinya di mana? Ya Allah, Pak Ali semoga berangkat umroh dan haji ya Allah. Posisinya di lubang paling kiri, di lubang paling ujungnya. Lahad di lubang. Benar ya? Nah, di lubang sebelah apa? Sebelah pojok. Ada lagi jenazah yang dikuburkan. Ini kan dasar nih, dilobangi segini, bener nggak? Nah, ada lagi bukan di pojokan, tapi di tengahnya. Nah, kalau yang di tengah berarti nggak pakai liang lahad, digali setengah,
digali dalam lagi di tengah, dasar kuburan digali lagi seukuran jasad manusia. Namanya hurufnya shin sama qaf, syakun. Apa tadi? Kalau yang pertama, nah kalau ditanya apa bedanya lahad sama syakun, kalau lahad posisinya ada di pinggir, kalau syakun adanya di. Nah kalau syakun kebiasaan orang-orang Mekah, kalau lahad kebiasaan orang-orang Madinah. Nabi Muhammad dikuburkan bukan dengan cara syakun, tapi dikuburkan dengan cara pakai dal. Coba ulangi Pak Ali. Ya udah biasa aja ya. Lahad apa itu namanya? Masuklah jenazah, dimasukkan ke liang lahat. Ketika kita meninggalkannya sebanyak berapa langkah? Pokoknya Bapak Ibu bilang aja 7 ya. Langit yang Allah ciptakan dalam Quran surat ke-65. Berapa surat itu tadi? 65. Surat ke-65, nama suratnya adalah At-Tolaq. Ikuti saya. Allahul ladzi, ayat paling ujung 12. Khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun, dan Allah menciptakan langit sebanyak 7. Begitu pula Allah ciptakan bumi seperti langit, jumlahnya ada 7. Jadi langit jumlahnya 7 lapis, bumi pun sebenarnya jumlahnya. Tolong jawab sama-sama. Allah ciptakan hari dalam sepekan ada. Kemudian ketika itu kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak. Kemudian kita sa'i dari Sofa berakhir di Marwah sebanyak. Jumlah pintu neraka di Quran surat Al-Hijr 15 ayat 44, jumlah pintu neraka pun sama jumlahnya ada. Manusia di hari kiamat butuh syafaat naungan. Ada berapa golongan? Ada 7. Jembatan Sirat ada pendapat seperti sehelai rambut dibelah menjadi 7. Dari situ pula lah tahlilan NU mengadakan tahlilan umumnya sampai di malam ke. Dari situ pula barangkali Nahdlatul Ulama kita NU mengadakan tasyakuran kandungan, usianya kandungan 7 bulan. Dari situ pula jenazah akan ditanya setelah dia meninggalkan, setelah kita meninggalkannya sebanyak berapa langkah. Dari situ pula barangkali nomor punggung Ronaldo. Jelas ya semua ya? Berapa tadi tuh? Ditanya berapa tadi? Tuh jam 1. Cukup ya? Barang-barang cukup apa terus? Sampai mana tadi? Ronaldo bukan. Sampai mana tadi? 7 lapis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia akan ditanya setelah kita meninggalkan dia berapa langkah. Nah, berarti dia masuk syafaat yang umum di nomor yang kedua. Pertama adalah dunia, kedua adalah kuburan. Busyra Kaib biliqa'il Habib karangan Imam As-Suyuti. Maka di situ dikatakan Allah berfirman kepada bumi, ya ardo la takuli lahmahu, wahai bumi janganlah engkau makan daging hambaku ini. Bumi bicara, ya Rob kaifa aqulu wa ammal Qur'an baina janbaihi, bagaimana aku bisa makan daging hambamu ini sedangkan bacaan Quran selalu menjadi pelindung. Bacaan Quran bisa menjadi syafaat. Sama-sama, bacaan Quran bisa menjadi. Sekarang saya tanya, syafaat dari Quran, Quran itu makhluk atau amal ibadah?
Maka salah satu manusia yang dilapangkan kuburnya dan insya Allah kuburnya tidak terbakar oleh tanah karena semasa hidupnya selalu membaca, maka Quran menjadi syafaat. Semoga kita suka membaca apa? Makanya orang-orang yang membaca Quran insya Allah dalam hatinya Allah pancarkan nur. Apa tuh? Makanya ketika kita melihat orang yang suka baca Quran, apalagi beliau-beliau menghafalkan Quran, maka cahaya Quran dari hati memancar ke muka. Maka ketika kita sedang melihat orang para penghafal Quran, kita lihat enak sekali melihat mukanya ya. Ada pancaran cahaya Quran dari hati memancar ke muka. Itulah pancaran apa tadi? Quran yang lihat badan kita jadi apa? Adem, tenang. Saya melihat wajah Bapak, sekarang badan saya pun jadi adem karena ada gitu. Di mana tadi? Di mana tadi? Yang kedua, kuburan. Istrinya di kuburan, suaminya di mana? Saya balik. Suaminya di kuburan, istrinya. Maka kalau begitu yang menemani di kuburan bukan pasangannya. Kapan pasangannya akan menemaninya Ustaz? Nanti kalau udah di surga, nama surganya adalah Aden. Di Quran suratnya Al-Baqarah 13 ayat 23, Jannatul Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Maka nanti Pak Ali di kuburan bukan istri yang menemani, tapi adalah bidadari. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak siapa namanya Pak? Pak Budi udah kepengen bidadari kayaknya. Ya Allah, semoga beliau dapat bidadari ya Allah. Yang menemani saya Pak Ustaz Al-Quran. Amal ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat 4, Robbuka, dimuka, nabiyuka, kita buka, 4 udah bisa dijawab, maka kuburannya akan dilapangkan sejauh matanya memandang, dan tiba-tiba muncullah rajulun hasanul wajah, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi, dan ternyata dialah yang menemani kita. Siapakah dia? Adalah amal. Maka semalam kita tahajud, kemudian tutup dengan witir, kemudian makan sahur, subuhnya berjamaah, zikir pagi, baca Quran, duha, sampai saat ini hadir, pahala, dia berubah menjadi sosok wajah yang bagus, bajunya bagus, baunya wangi, dan memberi kabar baik kalau dia akan masuk ke dalam surga. Jadi siapa yang menemani kita di kuburan? Bukan istri, bukan suami, tapi dia adalah yang berwujud manusia, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi, dan itu adalah apa tadi? Amal. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau begitu, kalau istri bapak meninggal, bapaknya di dunia, terus sebaliknya kalau suaminya meninggal, istrinya di terus. Boleh nggak istri nikah lagi setelah ditinggal meninggal wafat suaminya? Nggak boleh, nunggu iddah selesai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau istrinya meninggal di kuburan bulan Agustus, bulan September dia ingin nikah lagi dengan yang kedua, boleh apa tidak? Istrinya di kuburan, udah meninggal, bulan Agustus, bulan September dia nikah lagi sama yang kedua, boleh nggak laki-laki itu? Jadi yang namanya iddah hanya dimiliki oleh, nah, sedangkan suami boleh nggak bulan depan nikah lagi? Jangankan bulan depan, kuburan belum kering, astagfirullahaladzim ya. Bisa dipahami semuanya ya. Dah, baru sampai mana tadi? Kuburan belum sirat, astagfirullahaladzim, padam. Pak Ali,
temui saya insya Allah di Kamis ketiga lagi di sini. Ya, nah, Kamis berapa? 3. Pertama Pak Ali di dunia, yang kedua di ketiga, keempat, kelima. Pak Ali, Pak Zul, dan jamaah Pak Budi setelah masuk surga mau nggak ke neraka? Nggak harus yakin dong. Setelah masuk surga mau nggak ke neraka? Bareng-bareng. Setelah di surga mau nggak ke neraka? Orang beriman sudah masuk surga diizinkan mengangkat siapa yang dikenal, pindahkan ke dalam surga. Fatul hari muswarau ala nar, tapi pakaian dan jasadnya haram, diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Berapa yang diangkat Ustaz? 2. Akhri cuman araftum, angkat siapa yang kalian kenal di dunia, pindahkan dari neraka menuju surga. Namanya apa nih? Syah, pilih mana? Diangkat apa ngangkat? Jangan pilih diangkat. Kalau diangkat, kalau enggak, kalau diangkat berarti dia pilih mana? Di emperan surga apa dalam surga? Enggak apa-apa lah, yang penting emperan surga. Orang yang di emperan itu yang keluar dari, pilihlah surga Firdaus. Cukup ya? Semoga cukup ya. Entah kapan teruskan lagi, baru sampai bagian yang kemana tadi ini. 2. Padang mahsyar, jembatan sirat, surga neraka, dan akhir yaitu syafaatnya. Syafaatnya yang tadi Rasulullah, namanya syafaatul. Pak Budi, ulangi saya Pak Budi, apa tadi Pak Budi? Syafaatul apa? Uzma. Apa tadi? Uzma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Coba tes dulu. Syafaat definisi bahasa artinya adalah genap. Sedangkan definisi ini istilah adalah makhluk dan amal ibadah yang bisa memberikan tapi dengan izin Allah. Berapakah jenazah atau mayit yang bisa mendapatkan syafaat dalam hadis Muslim? 2. Berapakah jenazah berapakah mayit yang disolatkan dengan jumlah jamaah berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi